Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi bersama saya Miratun Nahar di edisi Minggu 27 September 2020. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan ke hadapan Anda. Inilah informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, pilkada di tengah pandemi COVID-19 sudah tentu harus dilakukan dengan ketatnya protokol kesehatan. Dan yang terpenting, 4 pasangan calon akan memaksimalkan fungsi media. Juga sementara itu tetap berlangsungnya pilkada serentak di masa pandemi ini juga turut sigap disikapi Bawaslu Kalsel, yang kemudian membentuk kelompok kerja guna mengantisipasi setiap potensi penularan COVID-19. Tahapan pilkada akan dilakukan dengan pengetatan protokol kesehatan, terlebih pada saat kampanye di masa pandemi COVID-19. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Ibnu Arifin, menyatakan pada saat kampanye pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasangan petahana Ibnu Sina Arifin Nur ini akan memaksimalkan fungsi media dengan memberdayakan relawan dan mesin partai, dengan tetap bisa melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dan memang memaksimalkan media sosial, memaksimalkan virtual, itu menjadi pilihan kita di saat pandemi ini. Di samping memang tim pemenangan kita yang memang ada di tiap-tiap kelurahan, RT, RW, termasuk juga partai-partai pendukung. Di tempat yang sama, calon wali kota Banjarmasin Abdul Haris Maki juga menyatakan demikian. Sebagai calon mereka tentunya mengikuti aturan KPU terkait kampanye di masa pandemi COVID-19. Prinsipnya tidak menginginkan timbulnya klaster baru. Pikir itu wajib bagi kita karena tidak ingin kita bahwa penyelenggaraan pemilu pemilihan wali kota Banjarmasin atau pemilihan wali kabupaten kota lainnya itu menjadi klaster. Itu yang tidak kita inginkan, saya kira. Saat ditanya calon wali kota Banjarmasin Hairul Saleh, apakah khawatir melakukan kampanye di tengah pandemi? Hairul menjawab sebagai manusia tentu khawatir, namun semuanya tetap akan mempertimbangkan semaksimal mungkin dan tetap mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasalnya ada media yang bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat. Kalau khawatir, kita sebagai manusia, ya. Nah, jadi kemungkinan kami pertimbangkan semaksimal mungkin, ya. Pertimbangkan. Kalau tidak mengizinkan dan merugikan kita dan merugikan masyarakat, kami tidak akan laksanakan. Masih banyak media-media yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Mengaku sebelum mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarmasin, Nanda telah menjalankan strategi melalui media sosial. Menurutnya tidak masalah apabila memang dilarang untuk melakukan mengumpulkan massa. Saya katakan bahwa strategi ini sudah saya jalankan sebelum saya mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota ini. Memang saya sudah menjalankan strategi media sosial itu jauh-jauh hari. Jadi saya pikir apapun yang terjadi, kondisinya seperti apapun, walaupun sekarang sangat terbatas, kemungkinan untuk mengumpulkan massa, saya pikir itu tidak jadi masalah. Jadi tinggal kita mencari celahnya seperti apa, kita ubah sudut pandangnya. Saya yakin bahwa semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik. Ditambahkan pasangan Ananda Musapa, pihaknya akan menjalani pilkada tahun ini dengan hati gembira, serta akan mengikuti semua aturan yang dituangkan dalam PKPU. Tim Liputan, Banjar TV. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembentukan kelompok kerja untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah serentak. Bersama perwakilan dari instansi terkait, yakni Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rapat ini digelar di Aula Dr. Gunawan Suswantoro, Kantor Sekretariat Bawaslu Kalsel, Jalan Laksamana Raden Edi Martadinata, Banjarmasin, Rabu 23 September kemarin. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut atas arahan Bawaslu Pusat yang meminta jajaran di tingkat provinsi untuk segera membentuk Pokja tersebut. Membentuk tim Pokja yang beranggotakan dari KPU, pemerintah daerah, Satpol PP, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Satuan
tugas di masing-masing tingkatan seperti yang sampaikan tadi. Kita mulai bentuk di provinsi hari ini juga diikuti oleh 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Lewat pembentukan Pokja ini, Bawaslu Kalsel ingin meyakinkan masyarakat bahwa rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak bisa berlangsung aman dan sehat dari ancaman wabah virus corona. Karena tim ini akan bekerja tegas hingga bisa melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Pada saat kerumunan kampanye melebihi batas misalnya dari jumlah, kepolisian bisa menindak membubarkan. Ya. Pesertanya misalnya hampir 50% lebih masih tidak menggunakan APD, masker dan sebagainya. Kepolisian berhak atas nama tim. Kemudian misalnya di sekitar kampanye itu banyak pedagang-pedagang yang mengikuti kampanye terbuka, Satpol PP, ya kan, untuk membubarkan dan sebagainya. Nah, dari Dinas Kesehatan, dari BPPD ini membantu kita. Ini tidak sesuai. Nah, kira-kira ancamannya begitu, Pak. Rapat lanjutan akan kembali dilaksanakan Bawaslu Kalsel usai mendapatkan petunjuk teknis dari Bawaslu Pusat guna segera melakukan pergerakan di tahapan pilkada yang sedang berjalan. Ahmad Makfur, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, susunan besi tulangan pembesian Pilkab Pilar 1 pada pekerjaan pembangunan jembatan HKSN 1 roboh. Menurut PLT Kadis PUPR Banjarmasin, penyebabnya karena susunan penulangan masih belum seluruhnya diikat dengan kawat sehingga belum kuat seluruhnya. Proyek pembangunan jembatan HKSN yang tengah dikerjakan ambruk lantaran tak sengaja tersenggol pekerja bangunan. Akibatnya jembatan bernilai 37,1 miliar itu roboh dan menimpa 5 pekerja bangunan. Pelaksana tugas Dinas PUPR Banjarmasin, Windiasti Kartika menyatakan, susunan besi tulangan pembesian file Kap Pilar 1 pada pekerjaan pembangunan jembatan HKSN 1 roboh karena susunan penulangan masih belum seluruhnya diikat dengan kawat bendrat dan dalam tahap penyetelan hingga belum kuat seluruhnya. Diakui pada saat kejadian, sekelompok pekerja hendak melakukan pemeriksaan awal yang rencananya akan dimulai setelah acara peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin selesai. Konflik yang sebenarnya terjadi adalah robohnya susunan besi penulangan tulangan pembesian pile cap pilar 1 yang disebabkan karena susunan penulangan belum seluruhnya diikat dengan kawat bendrat karena masih dalam tahap penyetelan sehingga masih belum kuat seluruhnya. Kedua, pada saat kejadian kelompok tukang hendak melakukan pemeriksaan awal sebelum memulai pekerjaan. Seperti tadi pagi ya, jadi pekerja baru mau memulai pekerjaan yang rencananya akan dimulai setelah acara seremoni. Alasan lain yang membuat robohnya bangunan tersebut yakni ada bagian susunan besi yang masih belum diikat seluruhnya dan tersenggol hingga menimbulkan ketidakseimbangan struktur tulangan dan mengakibatkan robohnya susunan tulangan pembesian. Rizna, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, ahli jembatan dari Asosiasi Intakindo Hasan Husaini menyebutkan robohnya susunan besi tulangan pembesian Pilkab jembatan HKSN 1 bukan karena kualitas atau struktur dari jembatan, melainkan karena human error. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 menyayangkan ambruknya tulangan Pilkab jembatan HKSN Banjarmasin Utara terkesan Pemko Banjarmasin hanya mengejar target pembangunan, namun banyak yang terabaikan dalam perencanaan. Baru beberapa bulan pembangunan, rangka jembatan HKSN di Banjarmasin Utara itu ambruk begitu saja. Rencananya jembatan yang menghubungkan Kelurahan Kuin Utara ke Kelurahan Kuin Cerucuk tersebut digadang-gadang untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Pembangunan rangka besi untuk jembatan tersebut diduga miring namun belum sempat diperbaiki hingga rangka besi tersebut tiba-tiba roboh. Menurut ahli jembatan dari Asosiasi Intakindo Hasan Husaini, saat ditemui usai kejadian menyebutkan robohnya susunan besi tulangan pembesian file kap jembatan HKSN 1 tersebut bukan karena masalah kualitas atau struktur dari jembatan, melainkan karena human error
Ini terjadi karena bingdrat belum sempurna terpasang. Jadi tidak ada terkait dengan kualitas apapun terkait dengan struktur dari PLCAP dan selanjutnya dari struktur PLCAP dia akan menyambung ke wing wall dari pilar 1. Jadi berdirinya ini untuk sambungan selanjutnya untuk struktur pilar setelah PLCAP dia ada dinding pilar. Tulangan yang ada di samping yang belum terpasang bingdratnya secara sempurna. Jadi sekali lagi saya tegaskan untuk struktur tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap yang ada di jembatan. Jadi ini hanya metode kerja. Jadi metode kerja saya sudah cek juga ke lapangan. Hasan memastikan hal ini agar tidak ada kesimpang siuran pemberitaan terkait robohnya pembangunan jembatan HKSN tersebut yang sampai saat ini masih terus dalam proses pengerjaan. Murtasia, Banjar TV. Ambruknya tulangan PLCAP jembatan HKSN Banjarmasin Utara disayangkan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi. Apalagi dengan insiden itu mengakibatkan sejumlah pekerja luka-luka dan 5 pekerja dirawat di rumah sakit. Ini sebuah isyarat buruknya kajian atau perencanaan dalam pembangunan sebuah pekerjaan proyek. Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional ini, Pemko Banjarmasin sepertinya terkesan mengejar target pembangunan, namun banyak yang terabaikan dalam perencanaan. Tidak hanya jembatan HKSN, jembatan Bromo pun juga masih ada masalah. Diingatkannya pekerjaan ini dibangun dengan uang rakyat dan harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Ini salah satu isyarat bahwa dalam hal membuat suatu perencanaan itu memang harus benar-benar matang. Kami memang belum meninjau ke sana apa yang terjadi, tapi kalau melihat dari kondisi yang seharusnya dilakukan oleh para kontraktor, artinya harus ada kesiapan, harus ada kajian-kajian yang matang tentang sebuah pembangunan itu. Saya melihat ada beberapa kelemahan kita dalam hal membuat suatu proyek pembangunan. Artinya dalam hal ini kurangnya kajian-kajian yang benar-benar harusnya didahului oleh proses peninjauan tentang konstruksi bagaimana lahan di daerah tersebut. Jadi sepertinya saat ini pemerintah kota hanya mengejar target pembangunan, entah itu karena memang di akhir masa jabatan untuk suatu yang ingin ditonjolkan atau apa, dengan mengurangi artinya proses-proses yang harusnya dilakukan oleh dalam hal pembangunan ini. Artinya seperti ini, ada bukan cuma jembatan di KSN, salah satu juga di jembatan Pulau Bromo juga yang sekarang juga ada bermasalah, itu juga salah satunya kurangnya kajian. Nah, ini juga terjadi di jembatan HKSN. Afrizaldi memastikan segera memanggil Dinas PUPR Banjarmasin dan pihak kontraktor untuk meminta penjelasan bagaimana langkah selanjutnya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Risna, Banjar TV. Pemirsa, tarif pukul rata PDAM dicabut jelang Pilwali. Ketua Komisi 2 DPRD menyatakan biarkan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut. Pencabutan tarif batas minimum pemakaian 10 kubik air ledeng PDAM Banjarmasin oleh Wali Kota Ibnu Sina mendapat aplaus dari Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin HM Faisal Haryadi. Meskipun pencabutan kebijakan tarif pukul rata itu di akhir masa jabatannya, namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini disampaikan Ketua Komisi 2 Faisal Haryadi saat berada di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Menurut Faisal, saat ini Ibnu Sina lagi gencar menyerap aspirasi masyarakat karena mencalonkan lagi sebagai Wali Kota Banjarmasin. Dan mungkin saja saat itu ada keluasan dan desakan warga sehingga langsung direspon. Jadi banyak yang menilai bahwa kebijakan Pak Ibnu sekarang ini adalah kebijakan politis, lebih banyak ke politisnya. Jadi menjelang pilkada baru beliau melakukan kebijakan yang dianggap pro rakyat lah. Padahal ini kan sebenarnya sudah lama dan sebenarnya bisa diiyakan oleh wali kota selaku pemilik tunggal dari PDAM kita ini, sehingga
sebenarnya kebijakan yang terlambat ini sangat kami sayangkan lah, tapi namun tetap kami syukuri bahwa Sidin mengambil langkah itu. Iya, kalau dinilai apakah ini kepentingan secara politis atau memang kebijakan yang pro rakyat lah, masyarakat lah yang akan menilai, karena bahwa memang pemerintah kota sudah bertahun-tahun kita desak untuk bisa mencabut kebijakan ini. Nah, karena momentumnya ini pilkada, ya wajarlah masyarakat mengaitkan dengan kebijakan pro rakyat menjelang pilkada. Lagi pula keluhan tarif batas minimum pemakaian air PDAM itu selalu muncul setiap reses Dewan sejak 2017 silam. Keluhan warga itu sudah disampaikan ke PDAM selaku operator, namun menunggu owner yakni wali kota. Faisal enggan menyebut pencabutan tarif pukul rata itu adalah kebijakan politis jelang pilkada karena dianggap pro rakyat. Risna, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan serapan dana kelurahan minim Pemko ajak camat dan lurah rapat. Informasinya hadir sesaat lagi.